ketua kelompok yang saya cintai. Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan namanya pelatihan. Judulnya adalah peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kelompok tani dalam peningkatan ekonomi petani. Itu judulnya. Bapak Mama sekalian, bicara tentang pemberdayaan, tentu kita semua tahu bahwa pemberdayaan itu berarti kita semua satu kelompok supaya kita betul-betul memahami apa itu arti kata pemberdayaan. Pemberdayaan adalah pemberdayaan petani merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan partisipasi dan kepemimpinan dari kelompok tani yang diperdayakan. Tentang kelembagaan petani berdasarkan Permentan RI nomor 67 tahun 2016 tentang lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakupi kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan Dewan Pertanian Nasional. Ini adalah dasar hukum tentang kelembagaan petani atau kelembagaan pertanian secara umum. Kemudian yang berikut, ada pertanyaan yang muncul di beberapa media terakhir ini. Mengapa kelembagaan pertanian berperan penting dalam pembangunan pertanian? Bapak Mama, peran kelembagaan pertanian bagi petani antara lain. Yang pertama, mereka atau lembaga pertanian menyediakan fasilitas sarana produksi yang dibutuhkan petani. Apa itu sarana produksi? Mulai dari benih, pupuk, pestisida, insektisida, dan lain-lain. Itu yang namanya sarana petani. Kalau bicara tentang peranan kelompok tani, itu berarti kita bicara tentang peranan seluruh anggota kelompok tani, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada anggota. Itu berarti satu kesatuan. Kita bicara pada tataran satu kesatuan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran kelompok tani yang paling dirasakan oleh kelompok tani adalah, yang pertama, kelompok tani itu sebagai wadah belajar bagi anggota kelompok guna meningkatkan Ya, silakan Bapak Rimbang, pertanyaan kedua. Ya, terima kasih atas waktu. Agak kuat sedikit, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Memang kelompok ini kalau dari dulu, ya kelompok masih utuh, tidak berkelompok. Tapi yang saya mau bertanya pada saat ini tidak terlalu ada pertanyaan, tapi hanya penegasan dari tim. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Memang kelompok ini kalau dari dulu, ya kelompok masih utuh, tidak berkelompok. Tapi yang saya mau bertanya pada saat ini
tidak terlalu ada pertanyaan, tapi hanya penegasan dari Dinas Pertanian. Mohon bimbingan dari penyuluh ini. Kadang kelompok ini hanya dapat saja bantuan, misalnya pupuk, hanya kita sebar sesuai kita punya mau saja. Tidak ada bimbingan dari penyuluh. Mohon bimbingan dari penyuluh ke depan supaya apa yang kami dapat dari dinas, supaya kami jalan sesuai dengan anjuran dari pertanian. Mungkin demikian saja pertanyaan saya. Ya, baik. Menjawab dua pertanyaan tadi. Yang pertama, pertanyaan dari Mama Debbie untuk bagaimana pengelolaan pasca panen terkait kedelai ya. Kedelai. Memang di sini dibutuhkan yang namanya peran tadi. Bagaimana peran kelompok tani untuk bisa menyediakan atau mencari pasar. Sehingga kedelai yang dihasilkan oleh kelompok tani ini tidak jual kedelai langsung. Begitu panen langsung jual. Tetapi bagaimana ketua kelompok tani atau siapapun yang ditugaskan untuk bisa menghubungi pasar, bisa membangun komunikasi dengan para pembeli atau pihak luar, sehingga harga kedelai yang ditawarkan bisa meningkat. Intinya adalah kelompok tani harus bisa membangun komunikasi atau relasi dengan pihak luar atau pihak pembeli, sehingga harga tawar dari komoditi yang kita hasilkan itu cukup tinggi. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bapak. Saran. Mungkin kita punya hasil di sini, kalau kita contohnya dengan kedelai ya selama ini. Kita hanya fokus menjual dengan hasil yang langsung, tetapi pengolahannya belum sama sekali. Maksudnya untuk dia bisa jadi yang lebih terbaik lagi untuk penghasilan untuk meningkatkan ekonomi, itu mungkin kami belum paham dari kelompok kami, apalagi kami dari wanita tani ini. Mungkin ada lagi penambahan untuk bisa kami dicontohi atau kami bisa belajar dari cara ini untuk bisa lebih yang lain lagi, karena selama ini kita jual secara begitu saja. Pas panen mungkin ada yang dari tahu tempe sana yang datang tawar, kita punya hasil panen hanya kita langsung jual saja dengan harga. Mungkin begitu saja Bapak yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Selamat sore Bapak, selamat sore Bapak pendamping. Pendapat saya atau testimoni dari kegiatan kita hari ini, menurut saya itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, di mana hari ini kita melakukan sebuah proses perencanaan dari awal, terus penguatan terhadap kelembagaan kelompok terkait dengan peran kelompok dalam rangka meningkatkan ekonomi produktif lewat memaksimalkan potensi yang ada, yaitu potensi-potensi yang ada antara lain ada kacang kedelai, bahwa di kelompok ini adalah salah satu kelompok yang lolos uji sertifikasi benih atau sebagai kelompok penangkar benih. Terus yang kedua, di kelompok ini juga sudah melembaga kelompok budidaya
ikan tawar yang mendukung 11 program Bupati Sumba Tengah, yaitu meningkatkan konsumsi protein hewani. Oleh karena itu, semua ini tidak terjadi secara instan, tapi itulah peran berbagai multi stakeholder. Di antaranya yang paling berperan dalam penguatan kelembagaan kelompok untuk merubah perilaku hidup kelompok dari yang sistem tradisional ke modern, yaitulah pendamping penyuluh pertanian maupun ketua kelompok itu sendiri. Nah, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini tadi perlu kita tingkatkan, kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk kita memaksimalkan betul sumber daya dan potensi-potensi kelompok yang ada. Oleh karena itu, kepada Bapak pendamping, kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian, betul-betul kita lebih maksimalkan bersama-sama dengan kami sebagai pemerintah desa, saya selaku kepala desa,